saat datang sentilan dari Allah, kalau tertulisnya di sini musibah, gimana cara kita tahu kalau Allah lagi kasih ujian atau azab? Ya, baik. Kita nggak dapat SMS juga kan? Nih, aku lagi ngasih ujian. Nih, aku lagi ngasih azab. Allah juga nggak SMS. Yes. Tapi kita bisa ngelihat cirinya mungkin ya. Gini aja, kalau masalah itu datang sebelumnya kita habis ngelakuin something wrong, azab insya Allah. Oke. Tapi kalau kita terus lagi istiqomah ngejagain ya, lagi berusaha ngejagain hijrah, kok tiba-tiba kena masalah, hidup lagi lebih susah, misalkan rasanya gitu, insya Allah itu ujian. Tapi menurut saya mah nggak usah penting ini ujian atau azab. Mendeteksi ujian atau azab itu nggak? Itu bukan yang paling utama sebenarnya. Tapi bisa nggak kita baca pesan cintanya Allah dari situ? Itu yang lebih penting daripada ya Allah saya lagi diuji ya Allah saya lagi diazab ya. Mendingan nanyanya ya Allah apa yang kau ingin sampaikan dari semua ini ya Allah. Karena Allah kalau ngomong sama kita kan ya nggak lewat SMS ya. Tapi lewat apa? Lewat min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah, baik yang tersirat dan tersurat. Quran sama ya alam lah, lewat masalah lah, lewat teman ngingetin lah. Tadi balik lagi ke masalah, coba baca pesan cintanya Allah. Itu. Baca pesan cintanya Allah. Yang paling utama bukan mendeteksi tunggu ini musibah kah atau ujian kah, tapi mari kita tanyakan apa pesan cinta Allah di balik apa yang kita terima pada saat itu. Karena saya boleh nyambung nggak ke situ? Boleh banget. Boleh. Mari kita sambungkan. Oke. Masalah itu untuk diapain? Masalah untuk dipecahkan. Pecahkan apalagi? Karena tadi baru ikutan training problem solving. Oke. Apalagi kira-kira? Teman-teman boleh jawab ya di YouTube ya. Biasanya dia jawab normalnya pecahkan mas. Ya. Untuk cari solusinya mas. Ya. Untuk apalagi ya? Dihadapi mas. Dan lain-lain. Ya. Oke. Pertanyaan saya adalah itu kata siapa? Masalah itu sejatinya untuk dituin itu kata siapa? Kata yang jawab soal atau kata yang bikin soal? Kata yang jawab soal. Padahal kalau mau lulus ujian, itu ngikutnya aturan siapa? Yang bikin soal atau yang jawab soal? Yang bikin soal. Yang bikin soal. Masalahnya kita seringnya jawabnya pakai jawaban suka-suka kita. Allah ya karim. Harus nggak ketemu-ketemu pertolongan Allah. Saya ngomong pertolongan Allah nih. Ya. Tapi kalau Anda mengharapkan dunia yang normal, ya silakan. Kalau ngomongin ada dua dunia nih. Dunia biasa sama dunia pertolongan Allah. Dunia biasa tuh ya udah 1 + 1 2. Anda punya masalah ini, oke, cari problemnya apa, kemudian cari solusinya apa. Solusinya apa. Itu apa namanya? Dunia biasa. Tapi ada dunia yang luar biasa, dunia pertolongan Allah yang kita baru 1 + 1 itu bukan 2 tapi 11. Bahkan bisa 100, bisa 1000. Contoh begini, Kang Hari saya pinjemin tongkat aslinya Nabi Musa. Bawa ke Laut Ancol. Pukulin di situ, kebelah nggak? Padahal tongkatnya sama loh, ayunannya sama loh. Yang membedakan apa? Ada pertolongan Allah di situ. Nanti tongkatnya sama, Anda actionnya sama, ikhtiarnya sama, tapi ketika menggunakan satu pemahaman yang berbeda, yaitu ketauhidan, ini yang menggunakan pertolongan Allah, kuncinya di situ. Nanti hasilnya itu bisa beda. Kayak Sulam lah, coba ya, Haji Sulam, tukang apa? Haji naik bubur ya. Tukang haji, iya itu, iya benar kali. Benar nggak sih? Iya benar ya. Jangan nonton, Tukang bubur naik haji. Tukang bubur naik haji. Kalau tadi apa kata Mas Randy? Tukang haji naik bubur. Pantesan agak bingung ya. Satu udah nggak pernah nonton sinetron. Halo, Ciki Citra Kirana lagi nonton. Tukang bubur naik haji. Ya itu kan kisah nyata kan di awalnya. Dia cuma jualan bubur, tapi malah bisa pergi haji sekampung. Ada something yang mengundang pertolongan Allah. Itu loh yang kita bahas malam ini. Ya. Jadi kalau teman-teman masalah itu dipecahkan untuk cari solusi, itu dunia biasa. Itu dunia biasa. Kalau mau masuk ke dunia yang mengundang pertolongan Allah adalah ternyata masalah itu bukan untuk diselesaikan. Untuk diapain? Tunggu, aneh kayak kira-kira katanya kalimatnya. Itu dia makanya nanya itu. Aneh masalah banget. Bukan untuk diselesaikan, untuk diapain? Itu kata siapa kan gitu ya? Itu bukan kata saya. Di kisah Nabi yang dimakan ikan paus tuh. Nabi siapa? Nabi Yunus. Nggak ada satupun nabi yang dimakan ikan paus. Ditelan. Oh iya, ditelan. Terlalu serius.
ditelan sama ikan mas. Dan itu ada ibrohnya juga, ada hikmahnya juga. Allah ngutus ikan itu bukan gini. Wah ikan, telanlah Yunus, tapi jangan biarkan gigimu menggores kulitnya Yunus sedikit pun. Artinya ikan itu, masalah itu kalau lihat kacamata manusia ya, masalah yang didatangin bukan untuk menyusahkan Yunus, tapi untuk apa? Melindungi, nyelamatin dari sesuatu yang berbahaya, lebih parah daripada goresan fisik. Itu apa? Goresan iman. Itu lebih bahaya. Lihat Nabi Yunus akhirnya dia nggak hopeless di situ, nggak diceritain hopeless. Orang bisa hopeless karena apa? Terlalu fokus kemana? Ketika ngadepin masalah, orang jadi hopeless karena terlalu fokus kemana? Ke keinginannya dia untuk Ke masalahnya ya? Masalahnya. Iya. Dan Nabi Yunus nggak diceritain juga di perut ikan, lari-lari sepanjang perut ikan sambil gedor-gedor dinding perut begini. Artinya itu nyari apa kalau kayak gitu? Solusi, jalan keluar. Dan Allah nggak cerita dia fokus ke masalah, juga nggak terlalu fokus ke solusi kan? Berarti kalau ilmu dirangkum, masalah bukan untuk diselesaikan. Lantas untuk diapain? Lihat apa yang dilakukan sama Nabi Yunus yang Allah ceritain di situ. Ternyata Nabi Yunus malah doa kan? Ya. Doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa itu dibaca kapan? Bukan doa yang tadi ya. Setiap doa dibacanya kapan? Doa mau makan, baca. Makan. Doa masuk kamar mandi, doa bacanya kapan? Sebelum masuk kamar mandi. Artinya sesuai konteks. Yes. Pertanyaan saya adalah, kenapa Nabi Yunus doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin? Kenapa Nabi Adam doanya Rabbana zolamna? Kenapa dua orang ini, beliau ini doanya beda? Karena konteksnya berbeda. Konteks itulah yang saya maksud pesan cinta. Jadi dengan problem yang dihadirin ke Nabi Adam, problem dihadirin ke Nabi Yunus, Allah mau ngasih pesan cinta di situ. Ketika dia udah bisa baca pesan cinta dan merespon dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang ini Rabbana zolamna, masalahnya udah diberesin. Kenapa yang Nabi Adam Rabbana zolamna? Karena dia makan, dilarang makan buah kuldi malah dimakan, kan zolim. Dia ketemu, oh iya Allah mau ngasih tahu saya zolim, pesan cintanya ini saya zolim. Maka beliau doa kayak gitu, menyatakan diri kayak gitu, Allah selesaikan. Nabi Yunus, kenapa la ilaha illa anta? Pesan cinta apa yang dia baca? Ini kalau mau masuk dunia pertolongan Allah, pesan cinta apa yang dia baca? Pernah syirik kali, la ilaha illa anta mensatukan dengan yang lain. Iya betul, syirik kecil. Maksudnya apa? Lihat, Nabi Yunus, dia flashback sebelum kejadian masalah-masalah kita, flashback. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Kan ninggalin umat ya Kang ya? Ninggalin umat ya Kang ya? Dengan perasaan apa? Kesel, marah. Pertanyaan saya, beliau berhak nggak untuk kesel dan marah? Berhak atau enggak? Iya, berhak karena udah dicuekin, udah dijulidin. Ternyata nggak berhak. Oke. Sekarang gini, kalau mau lihat sampai ke level hakikat, pemahaman, yang bisa ngerubah keadaan siapa? Allah. Mutlak Allah kan? Ya. Nabi Yunus hanya sebagai apa? Penyampai. Namanya nyampein harusnya gimana? Mau dengerin mangga, nggak dengerin mangga. With no hard feeling. Ya. Tapi kalau pas diingetin nggak berubah, akhirnya pakai kesel, ninggalin mereka. Berarti secara nggak langsung Nabi Yunus merasa yang bisa ngerubah keadaan itu siapa? Dirinya. Berarti secara nggak langsung mengambil posisinya siapa? Posisinya Allah. Makanya dia ngerti, ya Allah saya itu udah syirik, saya menduakan engkau ya Allah, merasa bisa ngerubah keadaan itu dengan kemampuan diri saya ya Allah. Maka beliau ngaku la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Gak ada Tuhan selain engkau ya Allah, maha suci engkau yang gak berhak disekutukan dengan siapapun. Yang bisa ngerubah itu bukan saya ya Allah, tapi engkau, saya yang zalim. Masalahnya diberesin, ikannya dikirimin ke pinggir laut, dikeluarin, umatnya udah pada beriman semua. Nyelesain masalah Allah. Jangan-jangan masalah kita hari ini nggak beres-beres karena apa? Kita merasa yang bisa ngerubah keadaan itu kita. Dan kita nggak fokus baca pesan cintanya Allah. Maksudnya apa? Allahu Akbar. Gitu kan?